Sebelumnya, namo Sang Adi Budaya, namo budaya. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang berbagai peralatan TIK. Nah, jadi TIK itu apa? TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, manusia itu merupakan makhluk sosial. Nah, kenapa makhluk sosial? Karena setiap manusia pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu perlu berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara mereka berinteraksi? Nah, salah satunya adalah dengan cara berkomunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima sehingga si penerima dapat memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa saja peralatan TIK yang ada pada saat ini. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu perlu mengenal apa itu TIK. Nah, jadi perkembangan TIK sampai saat ini berkembang dengan sangat pesat. Keadaan tersebut seiring dengan penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi. Nah, jadi TIK itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi yang dapat membantu kita mengelola informasi dan dapat membantu proses komunikasi kita. Nah, jadi di sini Ibu memberikan 8 contoh peralatan TIK. Yang pertama, kita akan membahas tentang telepon. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan peralatan TIK yang satu ini. Ya, telepon itu merupakan alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jaraknya. Nah, jadi di sini Ibu berikan beberapa contoh gambar telepon, ya. Pertama kali telepon muncul, telepon itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada yang dinamakan mekanisme dialing. Caranya diputar angka-angkanya. Lalu setelah beberapa tahun mengalami perkembangan, mekanisme dialingnya berubah menjadi seperti ini, bisa ditekan, lalu berubah jadi seperti ini. Nah, jadi telepon itu memiliki 4 bagian utama. Yang pertama tadi ya, mekanisme dialing itu adalah tempat kita menekan nomor-nomornya. Kemudian yang kedua, transmitter itu berfungsi untuk mengubah arus suara menjadi arus listrik. Lalu ada yang ketiga, ringer itu berfungsi untuk memberi sinyal ketika telepon masuk. Jadi yang berbunyi itu adalah bagiannya dinamakan ringer. Lalu yang keempat adalah receiver. Fungsinya ini bertolak belakang dengan transmitter. Kalau transmitter mengubah arus suara menjadi arus listrik, sedangkan receiver itu mengubah arus listrik menjadi suara. Nah, kemudian peralatan yang kedua adalah faksimil. Nah, faksimil itu alat yang mampu mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama persis dengan aslinya. Ini gambarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah serat optik. Serat optik merupakan bagian dari jaringan komunikasi yang mampu mengirimkan data dalam frekuensi yang tinggi. Gambarnya seperti ini. Nah, kamu dapat menjumpai serat optik ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar. Lalu, peralatan yang keempat adalah wireless. Nah, wireless, dari namanya saja kita mengetahui wireless ini adalah jaringan komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Ya, jadi jaringan tersebut dapat menggunakan gelombang radio atau frekuensi tertentu. Contohnya apa? Contohnya modem. Modem ini kan tidak perlu menggunakan kabel, seperti flash disk saja. Kemudian ada juga mouse. Saat ini ada mouse yang menggunakan teknologi wireless, teknologi tanpa kabel. Nah, ini gambarnya. Kemudian masih banyak lagi peralatan-peralatan TIK yang menggunakan teknologi wireless. Coba kamu sebutkan.
Oke, kita lanjutkan. Peralatan TIK yang kelima adalah komunikasi seluler atau yang disebut cell phone atau kamu mengenalnya dengan istilah handphone. Nah, jadi handphone ini merupakan alat komunikasi yang menggunakan transmisi radio untuk mengirimkan sinyal informasi. Nah, handphone ini sendiri merupakan perkembangan dari telepon. Kalau telepon dia menggunakan kabel, tapi kalau handphone dia bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita genggam, tidak perlu terhubung menggunakan kabel. Lalu peralatan TIK yang keenam adalah televisi dan radio. Nah, televisi dan radio merupakan alat penyampaian informasi menggunakan gelombang sebagai pengantar sinyal suara dan gambarnya. Nah, perbedaan antara televisi dan radio adalah kalau televisi kita bisa menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar. Sedangkan kalau radio kita hanya dapat menerima informasi dalam bentuk suara saja. Lalu peralatan yang ke-7 adalah internet. Nah, internet itu merupakan jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya di seluruh dunia. Internet berfungsi sebagai sumber informasi dan alat komunikasi. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan peralatan TIK yang satu ini. Bahkan setiap harinya kamu sudah pasti menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ke-8 dan yang terakhir di sini Ibu memberikan contoh peralatan TIK yaitu iPad. Nah, iPad ini dirancang sebagai sebuah perangkat digital yang berada di antara telepon pintar atau smartphone dan komputer jinjing yaitu laptop. Nah, itu tadi 8 contoh peralatan TIK yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba kamu sebutkan contoh peralatan TIK lainnya yang kamu ketahui. Oke, nah setelah ini Ibu akan memberikan catatan melalui Google Classroom. Kamu catat di buku catatan, kemudian foto lalu kirim melalui Google Classroom juga. Nah, materi pada pertemuan kali ini seputar itu saja. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan TIK dan tahapan sejarah perkembangan komputer. Demikian Ibu akhiri, selamat belajar. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.